Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya izin bertanya, jika ada seorang anak yang ayahnya meninggal, lalu barang peninggalan ayahnya seperti baju, sarung, dan lain-lain oleh salah satu ahli waris dibagikan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, apa yang harus dilakukan? Bolehkah barang ayahnya diambil kembali dari orang-orang yang mendapat pembagian tersebut? Lalu, untuk orang yang sudah dapat barang-barang tersebut, jika tahu ahli waris lain tidak tahu tentang pembagian tersebut, apakah harus mengembalikan barang yang sudah dia dapat? Terima kasih Buya, mohon jawabannya. Baik, jadi kalau ada orang meninggal dunia, maka semua peninggalan yang ada di rumah tersebut itu ada namanya lengkap semua ahli warisnya. Selagi belum terjadi pembagian masih lengkap. Misalnya gelas, kalau anaknya 5 dengan bapaknya 1 yang meninggal, ibunya misalnya, maka 5. Nama bapaknya juga ada di sini, lengkap semuanya. Maka kalau ada yang pergi mengantongin 1 gelas, mengambil milik saudaranya, haram hukumnya. Diambil tidak boleh, apalagi dibagi-bagi, tidak diperkenankan, haram hukumnya. Karena lengkap, ini ahli warisnya ada di sini. Nah, kalau barang yang gede biasanya dibagi dengan jelas. Tapi kalau barang kecil gimana baginya? Maka di situ perlu untuk menjalin silaturahmi lagi antara anak dengan anak, anak dengan bapak kalau meninggal ibu, anak dengan ibu kalau meninggal bapak. Bagi diskusi untuk saling rela-relaan. Yang perlu gelas siapa? Ya ambil gelas. Ini sudah ya. Yang di rumah ini biar siapa yang pakai? Adik yang paling kecil ya. Oke. Jadi ada keridoan begitu. Kalau tidak akan menjadi sebab permusuhan. Sendoknya dikantongin sama anak pertama, gelasnya diambil sama anak yang kedua, keset anak yang ketiga. Gidang ke rumah, loh ini keset, keset di rumah kok pergi ke sini? Jangan-jangan ada yang lainnya di bawah. Biarpun barang kecil, tapi setannya gede. Nggak boleh, hati-hati. Makanya kita harus betul-betul ini waspada. Kadang juga yang menjadi masalah, kita mengatakan dia mengambil, kita nggak sadar kita juga ngambil, karena ini barang. Waspada betul ini. Makanya harus ada diskusi obrolan, setelah itu halal-halalan, hal-hal yang sepele, pulpen, kopiah, baju, ini harus rela-relaan. Apalagi ada makna kenangan juga, nggak boleh kita membagi-bagi, nggak boleh. Kecuali sudah rela, ya sudah, mau yang bagianmu mau dibagi terserah. Mungkin ya ini ada bagian, ini ada untuk anak, ini adalah orang dekat dengan ibu kita yang telah meninggal, itu ada dekat ayah kita, boleh dibagi. Itu dengan kesepakatan semuanya. Baik, kalau ternyata sudah dibagi, maka paling enak itu segera berdamai. Akad damai ini penting, karena setelah meninggal tidak boleh permusuhan, damai akadnya. Jadi ya saling memaafkan. Masa? Dan tidak akan menjadi pahala kok saling marah itu. Saling memaafkan, sudah yang butuh gelas ambil gelas. Dek, di rumah kayaknya rumahmu kurang gelas ya. Wah ini kompornya double nih, ambil aja, saya belum punya kompor. Saya kak, ini. Tapi indah. Coba kalau tidak dibagi begitu, pulang, wah ini giliran satunya bawang lihat, itu sudah duluan, takut habis nanti. Musuhan. Nggak bisa itu, hati-hati. Ingat, setan halus sekali. Urusan meja kaki patah bisa menjadi sebab perang. Karena yang gede setannya, bukan peninggalan yang gede. Nah, kemudian ada dari pihak keluarga ini kok sudah membagi-bagi, misalnya salah satu anaknya membagi karena mungkin kawannya dekat, dibagikan milik ibunya atau milik ayahnya, dibagi-bagi. Bagaimana? Dia dosa membagi, salah membaginya. Sudah dibagi orang, tidak bisa ditarik lagi, maka tidak ada jalan lain kecuali minta kepada semua anggota keluarga untuk memaafkan agar jadi pahala untuk yang telah meninggal dunia. Minta dimaafkan, tapi jujur, apa yang atur, mohon maaf kak, saya telah bagi kemarin, ya Allah, bajunya ibu saya kasihkan ibu, gimana gini, ya sudah direlakan saja. Tidak perlu kita ribut, mana ini kan saya nggak dapat, ini kan kenangan. Kenangan adalah cinta, bukan baju kan usang. Cuman kita juga berhak kalau kita menyimpan baju ibunda tercinta kita, baju ayahanda, sah-sah saja. Jangan dilarang orang semacam ini. Cuman kalau sudah keluar misalnya, diniatkan akan jadi pahala untuk ibunda kita, ayahanda kita. Yang akan menjadi sebab adalah kadang-kadang ketidaksukaan kita dengan saudara kita tadi itu. Karena saudara yang telah membagikan di marah, ini begini, ini jadi permusuhan. Bahkan mungkin sudahlah, bismillah, kalau bisa ditarik kita ajak diskusi baik-baik. Kenapa? Karena saya belum dapat peninggalan itu, saya belum dapat bajunya ibu, gimana? Kita tuker yang baru yuk, kita tuker dengan yang mendapatkan
Itu, tapi bukan dengan emosi, dengan marah. Masuk kebencian setan tuh halus sekali. Jadi targetnya setan itu bukan saja ya salah satu saudaranya yang berbuat jahat tadi masuk neraka, tidak. Dia yang misalnya telah membagi seenaknya, misalnya anak yang nomor berapa bagi-bagi seenaknya. Karena dia punya kawan dekat, dibagi-bagi biar punya daya tarik. Wah, dia salah. Dia mengambil masuk dosa, dia dosa karena ini. Tapi setan nggak mau diam, yang lainnya bagaimana? Dibuat dosa, yang lainnya memusuhi. Akhirnya apa? Yang satu masuk neraka karena telah salah menyalurkan waris, yang satu masuk neraka karena membenci. Setan tepuk tangan, dua-duanya teman aneh gitu. Kita harus waspada dalam hal ini. Kalau peninggalan ibunda kita, ayahanda kita diperlukan oleh orang dan jangan memerlukan, silahkan ambil. Kalau memang kita sudah tidak memerlukannya. Tapi kadang memang sebagai seorang anak kita pengen punya kenangan. Tapi nggak usah banyak-banyak. Saya kenangan daripada ibu bajunya. Bauti hanya satu, selesai. Selebihnya yang mau pakai semuanya. Artinya, ayo kita jaga hati kita ini. Jangan sampai kita masuk dalam permusuhan gara-gara demi. Tapi ingat, hati-hati jangan seenaknya bagi sana sini. Kalau tidak diketahui, tidak minta maaf, dosa terus. Kalau agar tidak dosa, minta maaf. Saya telah mengeluarkan misalnya tas ibu saya, ibu kita ini telah saya keluarkan, adik-adik, ya Allah saya nyesel gimana, saya nariknya nggak bisa, ngaku, ngomong. Kalau diam-diam termasuk masih wilayah haram. Ingat, keharaman tidak akan membawa keberkahan. Nggak ada perlunya kita dengan hal-hal yang diharamkan. Dan tetap bersama meninggalnya ibunda atau ayahanda, di dalam rumah kita harus semakin baik. Tidak boleh bermusuhan gara-gara peninggalan. Justru peninggalan namanya rezeki nomplok, harus kita ambil dengan cara yang baik. Kalau ada yang berbuat dolim di antara saudara, sedih kita. Bukan menjadi kita musuhi adik-adik atau abang yang melakukan kesalahan, tidak. Kesedih kita, kasihan dia. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara kita musuhi dia, menggunjing dia, ngomongin dia. Ya pinter setan. Dia masuk neraka karena merebut waris, yang lainnya masuk neraka karena membenci. Cakep. Lengkap setan masuk ke neraka. Dan ingat, kami selalu ingatkan, harta waris itu yang gede setannya. Yang gede setannya. Biarpun itu peninggalan, kursi retak, patah kaki, orang fakir rebutan waris. Karena tikar robek. Yang berebut waris bukan saja orang kaya. Bukan saja orang kaya, orang melarat. Orang alim, kiai meninggal dunia, meninggalkan 2 anak, calon-calon ustadz muda, rebutan kantin pondok, rebutan toko pondok, rebutan kos-kosan santri, rebutan macam-macam. Urusan waris, hati-hati. Maka beruntunglah jika Anda menjadi orang yang paling sejuk hatinya di dalam urusan waris, maka Anda yang paling selamat di dunia dan di akhirat, paling berkah. Tapi kalau dikit-dikit panas dengan itu siapa sih? Wong itu saudara kita, itu siapa sih? Nah ini, kita harus tahu itu. Hanya menata hati itu ilmu yang paling berat, kata Imam Ghazali, fardu ain di atas fardu ain. Semoga Allah menjaga hati kita semua. Wallahu a'lam bissawab.